Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain. Amin. Faslun Tanaqud. Di situ bermula ini satu pasal berbicara tentang tanaqud. Tanaqudun khulful qadiyataini fi kaifin wasiddiqu wahidin amrun kufi. Fa in takun shakhsiyatan aw muhmalah fa naqduha bil kaifi an tubaddila, wa in takun mahsuratan bis suri fanqud bididdi suriha mazkuri, fa in takun mujabatan kulliyah naqiduha salibatun juz'iyah, fa in takun salibatun kulliyah naqiduha mujabatun juz'iyah. Pasal tentang tanaqud. Tanaqud adalah khulful qadiyatain, membalik atau kebalikan dua qadiyah, atau berselisih dua qadiyah pada kaif. Dan benar salah satu itu perkara amrun kufi, perkara yang dijaga. Fa in takun, maka jika ada dia qadiyah itu shakhsiyah atau muhmalah, maka naqadnya, naqad artinya merubahnya, itu dengan cara kaif, bahwa kamu ganti akannya kaif. Wa in takun mahsuratan bisur, jika ada ia qadiyah itu dibatasi dengan sur itu kemarin pakai kulu ba'du, maka batalkan olehmu dengan lawan surnya yang disebutkan. Fa in takun mujabah kulliyah, kalau ada ia qadiyah itu mujabah kulliyah, naqidnya adalah, lawannya adalah salibah juz'iyah. Wa in takun salibah kulliyah, kalau ada qadiyahnya salibah kulliyah, maka lawannya adalah mujabah juz'iyah. Aku katakan, tanaqud itu merupakan salah satu hukum dari hukum-hukum qadaya, seperti akas membalik. Ini yang kita bahas masih dalam masalah mabadi daripada tasdih. Judulnya adalah Qadaya dan Ahkamnya. Kalau Qadaya sudah kita bahas, totalnya berjumlah
Hamliyah berjumlah 8. Syartiyah berjumlah 3. Dua. Nah, munfasil ada 3. Berarti 4. Totalnya 12. Nah, sekarang kita belajar hukum qadaya. Salah satu hukum qadaya adalah tanaqud. Nanti ada lagi hukum qadaya namanya akas. Kalau akas itu dibolak-balik, ujung ditaruh ke pangkal, pangkal taruh ke ujung, itu namanya diakas. Kalau tanaqud adalah dicari lawannya, plus lawannya minus, iya lawannya enggak, kecil lawannya besar, seluruhnya lawannya sebahagiannya. Nah, itu namanya tanaqud. Zakarohumal musannifu lil ihtiyaji ilaihima, menyebut akan keduanya dua hukum, yaitu hukum tanaqud dan hukum akas, oleh musannif karena diperlukan kepada keduanya dua hukum. Bermula makna tanaqud pada asal adalah subutus syai' wa salabuhu, tetapnya sesuatu dan hilangnya sesuatu. Itu artinya tanaqud, tetap sesuatu dan hilangnya sesuatu. Ada yang mengatakan tetap, ada yang mengatakan hilang. Contohnya mana? Zaidun. Ada yang bilang la Zaidun, yang datang itu si Zaid. Oh enggak, bukan si Zaid. Itu namanya tanaqud. Zaidun katibun, si Zaid itu pandai menulis. Ada yang bilang Zaidun laisa bi katibin, si Zaid tak pandai menulis. Maknaha huna, maknanya tanaqud di sini adalah ikhtilafu qadiyataini bil ijabi was salabi, berbeda dua qadiyah dengan ijab dan salab. Satu ijab atau mujabah, yang satu salab yaitu salibah. Bihaisu tusaddaku ihdahuma, dengan sekiranya dibenarkan salah satu keduanya dan didustakan yang lain. Tak mungkin benar kedua-duanya, benarnya salah satu, dusta yang lain. Si Zaid datang, yang bilang bukan si Zaid, pasti benar satu, salah satu. Si Zaid pandai menulis, si Zaid tak pandai menulis, berarti benar salah satu, bohong salah satu. Fa kharaja bi ikhtilafil qadiyatain ikhtilaful mufradain, maka keluar dengan kategori berbeda dua qadiyah oleh berbeda dua kosakata, oleh berbeda dua mufradain, dua kalimat tunggal, seperti Zaidun dan bukan Zaidun. Nah, menurut lughah Zaidun dan bukan Zaidun itu termasuk tanaqud. Tapi di sini Zaidun la Zaidun itu tidak masuk tanaqud, karena yang kita bahas adalah qadiyatain. Nah, qadiyatain itu terdiri daripada satu qadiyah, terdiri daripada satu qadiyah harus terdiri dari dia. Nah, saja dulu, dia sempat sama kopi.
Abu. Dua qadiyah hamliyah. Hah? Dua qadiyah hamliyah. Satu qadiyah harus terdiri dari dua qadiyah hamliyah. maudhu' dan mahmul. Kalimat pertama namanya maudhu', kalimat kedua namanya mahmul. Maka tidak termasuklah ikhtilaf mufradain, berbedanya dua kalimat tunggal. Nah, wabil ijabi wassalabi al-mu'abbari anhu indahum bil kaifi. Keluar dengan kata-kata ijab dan salah, atau kepada ikhtilafil qadiyatain, ulang amil fa kharaja bi ikhtilafil ijabi wassalam, maka keluar dengan berbedanya, maka keluar dengan kata-kata ijab dan salah yang diungkapkan untuknya ijab dan salah menurut mereka ulama mantik dengan bahasa kaif. Lihat matan tadi. Bait kedua. Fa in takun shakhsiyatan aw muhmala fanabduha bil kaifi an tubaddila bil kaif. Apa maksud bil kaif? Itu ijab salah. Itu namanya kaif. Tanpa huruf nafi, menampakkan, mentiadakan huruf nafi, itu termasuk kaif. Memberi huruf nafi itu tersebut dengan kaif. Jadi orang mantik katakan ikhtilaf kaif, berarti ikhtilaf antara ijab dan salah. Nah, keluar dengan kategori ijab dan salah oleh ikhtilaf dengan kam, oleh ikhtilaf dengan kam, yang diibaratkan untuknya ikhtilaf kam menurut mereka ulama mantik dengan kulliyah dan juz'iyah. Ini istilah baru. Nah, kalau perbedaannya kulliyah juz'iyah berarti perbedaan kam namanya. Kalau perbedaannya salibah mujabah itu sebut perbedaan kaif. Contoh, kullu insanin hayawanun, kullu insanin hayawanun. Ini qadiyah apa? Hah? Kullu insanin hayawanun, itu qadiyah apa? Zaran. Qadiyah Sartiyah Munfasilah. Insyaallah. Di mana huruf syarat di sana? Huruf syaratnya enggak ada, huruf inatnya enggak ada. Sartiyah dan qadiyah hamliyah. Kuliah hamliyah. Tahu untuk makna hamliyah? Hamliyah itu salah tulisan, itu pakai hafizah. Hamliyah. Apa makna hamliyah? Apa? Mustamilat ada mawdu'in wa mawdu'in. Itu hamliyah.
Apa lawan hamliyah? Hamliyah arti kosong. Itu adalah qadiyah kulliyah, mujabah, musawwar. Musawwar karena ada kalimat kullu, mujabah karena tidak ada huruf nafi, kulliyah karena maknanya kullu bukan juz'i. Berarti kullu insanin hayawan adalah qadiyah kulliyah musawwar mujabah, atau bahasa mudah kulliyah mujabah, bukan hamliyah. Hamliyah nggak pakai kullu pangkalnya. Nah, maka lawannya adalah ba'dul insan hayawan. Ba'dul insan hayawan. Itu yang dirubah apanya? Yang dirubah apanya? Kullu dirubah dengan ba'du. Itu perubahan apa namanya? Perubahan? Perubahan kam. Kan sudah disebut tadi ikhtilaf bil kam. Maka apakah ini masuk dalam kategori tanakut? Apakah perubahan kam masuk dalam kategori tanakut? Tidak. Nah, kita ulang. Tanakut adalah subutus syai' wa salabuhu wa maknahu huna. Yang penting wa maknahu huna, maksud tanakut di sini adalah ikhtilafu qadiyataini bil ijabi was salabi. Berbedanya dua qadiyah dengan ijab dan salab. Kasih garis bawah. Itu mana tanakut di sini ilmu mantik. Nah, apakah termasuk kullu insanin hayawan kita robah menjadi ba'dul insan hayawan termasuk tanakut? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena perubahannya hanya perubahan kam. Sementara tanakut yang dimasukkan ada perubahan ijab dan salab. Keluar dengan kategori haitsu tusaddaqu ihdahuma wa tukzabul ukhra, ketika bisa dibenarkan salah satu keduanya dan didustakan yang lain. Perkataan kita Zaidun fadilun, Zaidun laysa bifasikin. Bermula si Zaid itu orang yang lebih. Ini qadiyah apa?
Qadiyah. Zaidun fadilun, ini qadiyah apa? Lihat di halaman di papan tulis sebelah kiri. Syartiyah, hamliyah, ya hamliyah, lihat sampai ke bawah. Zaidun fadilun itu qadiyah apa? Oke, ghairu musawwar. Apa lagi? Sakhsiyah mujabah. Kalau jelas susahnya lihat di catatan itu. Sakhsiyah mujabah. Kenapa dikatakan sakhsiyah? Karena maudhu'nya Zaidun, kalimat juz'i. Maknanya terkhusus pada satu individu, disebut sakhsiyah. Kenapa disebut mujabah? Karena tidak ada huruf nafi. Kita buat tanakutnya begini, Zaidun laisa bifasikin. Si Zaid itu bukan orang fasik. Apakah ini tanakut? Salibah memang. Apakah tanakut? Zaidun fadilun dengan Zaidun laisa bifasikin, apakah tanakut? 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 Enggak. Kenapa? Tidak berbeda. Zaidun fadilun itu salibah atau mujabah? Mujabah. Zaidun laisa bifasikin, salibah mujabah? Salibah. Yang satu mujabah, satu salibah. Sudah tanakut atau belum? Sudah? Sudah? Belum. Kenapa belum? Karena lihat definisinya tadi. Maknahu huna ikhtilafu qadiyataini bil ijabi wassalabi bihaitsu tusaddaqu ihdahuma wa tukazzabul ukhra. Jadi standarnya adalah dibenarkan salah satunya, didustakan yang lain. Apakah ini mesti dibenarkan salah satunya, didustakan yang lain? Zaidun fadil, si Zaid itu punya kelebihan. Zaidun laisa bifasikin, si Zaid tidak orang fasik. Apakah ini dibenarkan salah satu, didustakan yang lain? Tidak. Dia sejalan. Nah, karena maknanya sejalan, maka tidak boleh disebut tanakut littifaqihima ala sidiki, karena tepat kedua-duanya atas dibenarkan. Maknanya sejalan. Si Zaid itu orang punya kelebihan, dia bukan orang fasik. Dan maknanya tidak bertentangan. Qadiyahnya bertentangan, tapi maknanya sejalan, maka tidak masuk kategori tanakut. Berarti syarat tanakut ada berapa? Satu, ikhtilafu qadiyatain. Yang ikhtilaf itu dua qadiyah, maka terkecualilah ikhtilaf mufradain, dua kata tunggal. Itu tidak termasuk tanakut. Zaidun la Zaidun itu tidak tanakut, karena syaratnya harus qadiyah. Qadiyah syaratnya harus dua kata, maudhu' sama mahmud. Yang kedua, ikhtilafnya itu dengan ijab dan salah. Tidak cukup ikhtilaf, tidak cukup ikhtilaf kam, itu kuliah juz'iyah. Yang ketiga, maknanya harus dibenarkan salah satu, ditolak yang satunya.
berarti 3 syarat tanaqud. Nah, misalu man tabaqa alaihi ta'riful musannifi, bermula contoh sesuatu yang cukup, yang sesuai di atasnya oleh definisi musannif, itu Zaidun alimun, Zaidun laisa bi'alimin. Zaidun alimun itu kodi apa? Saksiyah mujabah. Zaidun laisa bi'alimin itu kodi apa? Saksiyah salibah. Apakah tanaqud mujabah dan salibah? Tanaqud. Apakah maknanya dibenarkan satu harus ditolak satu? Iya, karena dia tidak mungkin digabungkan. Bermula si Zaid itu orang alim, bermula si Zaid itu bukan orang alim, pasti maknanya dibenarkan satu, ditolak satunya. Nah, wa hadza binisbati li ghairil musawwara. Ini contoh dengan dinisbahkan bagi qadiyah yang tidak musawwarah, qadiyah yang tidak musawwarah. Apa arti zahir musawwarah? Yang diawali dengan kulu dan ba'du. Enggak terlalu banyak istilah di sini sehingga perlu lihat catatan ke belakang. Musawwarah yang didahului oleh kulu dan ba'du, yang ini yang tidak musawwarah, tidak ada diawali oleh kulu dan ba'du. Amma hiya, adapun dianya qadiyah musawwarah, fala budda, maka harus dari berbeda pada kam juga, maka harus dari berbeda pada kam juga. Apa itu kam, Apri? Kuliah dan juz'iyah. Misalut tanaqudi fil qadayal arba', contoh tanaqud pada qadaya yang 4, ala ma zahaba ilaihil musannifu fi sakhsiyah, atas sesuatu yang berpendapat kepadanya sesuatu oleh musannif, atas sesuatu yang berpendapat kepadanya sesuatu oleh musannif tentang qadiyah sakhsiyah, yaitu Zaidun salah. Bermula contoh tanaqud pada qadaya yang 4 sesuai dengan pendapat yang berpendapat kepadanya oleh musannif pada sakhsiyah Zaidun katibun. Tanaqudnya adalah Zaidun laisa bikatibin. Pada muhmalah, pada muhmalah, pada muhmalah kosong, qadiyahnya qadiyah kulliyah tapi tidak pakai kam, itu disebut dengan muhmalah. Kalau qadiyahnya juz'iyah tidak pakai kam, namanya sakhsiyah. Saya ulang, kalau qadiyahnya juz'iyah tidak pakai kam, namanya sakhsiyah, yaitu ba'dul insan laisa bihayawan. Pada juz'iyah, ba'dul insan hayawan, ba'dul insan hayawan, itu adalah juz'iyah mujabah.
Juz'iyah dilihat dari kalimat ba'du. Mujabah dari kata-kata, dari kondisi tanpa huruf nafi. Dirubah menjadi la syai'a minal insan bi hayawan. Tidak ada satupun dari manusia itu dengan hewan. Nah, mujabah berubah menjadi salibah dengan adanya huruf nafi la. Kemudian ba'du berubah menjadi syai'a. La syai'a minal insan kan maknanya umum. Nah, menjadilah dia kullu. Kemudian dengan adanya huruf nafi berubah menjadi salibah. Dan semua yang kita baca tadi, saksiyah, muhmalah, kulliyah, juz'iyah, 4 ditanakutkan menjadi lawan-lawannya. Itu maknanya satu harus dibenarkan, satu harus ditolak. Nah, Zaidun katibun, Zaidun laisa bikatibin, pasti satu benar, satu bohong. Al-insan hayawan, al-insan laisa bihayawan, pasti satu benar, satu bohong. Mana yang benar? Al-insan hayawan. Kullu insan hayawan, ba'dul insan laisa bihayawan, mana benar? Insan hayawan. Ba'dul insan hayawan, laisa minal insan bihayawan, mana yang benar? Nah, harus benar salah satu, enggak ada. Nah, ba'dul insan hayawan. Ba'dul yang lain makhluk mati, yang enggak punya kepekaan terhadap lingkungan. Itu maknanya makna hakiki lagi. Walakinna alladhi yadullu alaihi kalamuhul ati, akan tetapi sesuatu yang menunjukkan di atasnya sesuatu oleh kalamnya musannaf sebagai berikut. Oleh kalamnya musannaf yang akan datang, dari sesungguhnya muhmalah itu pada kekuatan juz'iyah. Qadiyah muhmalah itu sama kekuatannya dengan qadiyah juz'iyah. Itu khabar pada allazi yuwafiqu qaula ghairihi, sesuai ia perkataan musannaf dengan perkataan selain musannaf dari ulama muhaqqiqin. Apa perkataan ulama muhaqqiqin? Anna nakidal muhmalah salibah kulliyah. Sesungguhnya lawan muhmalah adalah salibah kulliyah. Lawan dari qadiyah muhmalah yaitu kullu insanin, al-insan hayawan, lawannya adalah kullu insanin laisa bihayawan. Panakidu, maka lawan al-insan hayawan adalah laisa minal insan bihayawan. Maka jadilah muhmalah itu masuk dalam kategori musawwarah. Maka jadilah qadiyah muhmalah itu masuk di dalam musawwarah dengan sur juz'i. Berarti dari 4 qadiyah tersebut ada satu yang dihapuskan, yaitu muhmalah. Nah, muhmalah itu masuk kategori musawwar juz'i, yaitu ba'dul insan hayawan. Sehingga qadiyah dalam tanakut hanya 3 saja. Kenapa 3 saja? Al-insan hayawan, lawannya adalah
laisa minal insan bihayawan. Ba'dul insan hayawan, lawannya adalah laisa minal insan bihayawan. Jadi muhmalah sama musawar juz'i itu sama. Wa'lam, ketahui olehmu, anna tanakud la yatahaqqaqu bainal qadiyatain. Sesungguhnya tanakut itu tidak bisa dipastikan antara dua qadiyah kecuali bersama ittifaqihima, sama keduanya dua qadiyah pada wahdat yang 8. Harus sama di antara dua qadiyah pada wahdat yang 8, yang disebutkan akan ia wahdat 8 di dalam kitab Mutawwalat. Jadi kalau kita baca pengembangan kitab ilmu mantik, kitab di atas ini akan ada di sana penjabaran wahdat 8. Tarjihu ila wahdatin, tarjihu ila wahdatin wahidah, yang kembali ia wahdat 8, yang kembali ia wahdat 8 kepada wahdah yang satu. Apa dianya wahdah yang satu? Ittihadun nisbatil hukmiyah, harus sama nisbah hukumnya, harus sama nisbah di segi hukumnya. Jadi nggak perlu kita baca wahdat 8. Wahdat 8 itu kalau disimpulkan menjadi satu wahdat, yaitu ittihadun nisbatil hukmiyah. Fatul khusuk, maka disimpulkan annal qadiyataini sakhsiyatain, sesungguhnya dua qadiyah yang saksiyah kedua-duanya, tanaquduhuma yutahaqqaqu bi ikhtilafi fil kaifi, tanakut keduanya dua saksiyah itu dipastikan akan ia tanakut dengan ikhtilaf pada kaif. Pakai tadi mujabah salibah ma'al ittifaqi fil wahdat, bersama-sama beserta sama pada wahdat yang 8. Dan sesungguhnya musawwaratain, dua qadiyah yang punya musawwar kedua-duanya, sesungguhnya dua qadiyah yang dimusawwar kedua-duanya. Apa musawwar? Kullu ba'du yutahaqqaqu tanakuduhuma, dipastikan tanakut keduanya dengan ikhtilaf pada kaif dan kam. Harus ikhtilaf, harus berbeda pada kaif salibah mujabah, dan pada kam kulubaan ma'al ittifaq fi madukir, beserta sama pada yang telah disebutkan, yaitu wahdat yang 8, atau disimpulkan dengan ittihadun nisbah hukmiyah. Nah, mana contoh yang tidak sama pada nisbah hukmiyah? Seperti contoh di atas, Zaidun fadilun, Zaidun laisa bifasikin. Ini nisbah hukmiyahnya beda. Satu menisbahkan kepada keunggulan, satu menisbahkan dia bukan orang fasik, maka tanakut tidak bisa terlaksana. Nah, terlaksananya kalau bahasanya sama.
Zaidun katibun, Zaidun laisa bikatibin. Tapi kalau katakan Zaidun katibun, Zaidun laisa biqaimin, nah si Zaid bisa pandai menulis, si Zaid tidak bisa berdiri, ini bukan tanakud. Kenapa? Karena tidak ittifaq dalam nisbah hukmiyah. Pembahasan yang dibahas tidak sama. Nah, ada pertanyaan? Istilah yang tidak jelas? Untuk salibah itu sebagai kata laisa. Apa? Kata-katanya semua kata laisa. Enggak mesti. Untuk mengatakan salibah boleh menggunakan kata laisa. Tadi juga ada contoh menggunakan bahasa la. La syai'a minal insan bihayawan. Nah, untuk menunjukkan kalimat kulliyah juga tidak mesti dengan kalimat kullu. Yang penting kata-kata yang mengandung makna umum, seperti la syai'a minal insan bihayawan, tidak satu pun dari manusia itu hewan. Itu kuliah juz'iyah, kuliah, walaupun tidak ada kullu. Musawar atau ghairu musawar? Musawar. Nah, jadi musawar itu enggak mesti kullu. Nah, yang penting ada satu penambahan kata yang bermakna umum, baik satu kata yaitu kulubaan atau beberapa kata yaitu rangkaian antara la nafi jenis dengan isim jenis. Berarti menafikan semuanya, berarti kan kullu. Tanya Abu Irfan, ada soal? Hamdiyah sama muhmalah itu cuma beda istilah. Maaf, kalau muhmalah itu kosong, kalau hamliyah itu lawan daripada syartiyah. Hamliyah pakai ha itu lawan syartiyah. Irfan lihat di depan. Qadoya dan ahkam. Qadoya terbagi dua, syartiyah lawannya hamliyah. Nah, hamliyah itu dia tidak pakai huruf syarat, kosong daripada huruf syarat. Nah, sementara muhmalah kan ada dengar bahasa mu'jamah muhmalah. Mu'jamah huruf bertitik, muhmalah kosong dari. Nah, muhmalah di sini kosong daripada musawwar, daripada sur. Jadi muhmalah itu istilah lain adalah ghairu musawwar. Muhmalah ghairu musawwar itu sama mananya. Nah,
Ya, Kenapa Allah mendefinisikan manusia sebagai hewan atau berapa? Apakah karena ayat atau definisinya itu? itu sudah masuk ke makna dari contoh ya. Apa itu insan? Al-hayawan natik. Apa itu hayawan? Al-mutaharrik binafsih. Apa itu natik? Yaf'alu bikhtiyari. Nah, hayawan adalah bergerak sendiri. Natik adalah yang bergerak dengan keinginannya, dengan ikhtiarnya. Itu dikatakan natik. Nah, maka insan terdiri daripada dua kombinasi makna ini. Dia manusia adalah bergerak dengan sendirinya, dia nggak digerakkan, dia bukan mesin. Nah, kalau begitu masuklah dia kambing dan lain-lainnya. Nah, kalau yang insan itu bergerak pakai ikhtiar, dia pakai rencana, dia ada planning hidup. Kalau kambing nggak ada planning hidup, dia sambil jalan nampak daun pisang orang, dia makan. Singgah dulu di situ makan. Dia jalan-jalan, nampak kambing betina, dia kawin dulu. Padahal nggak ada rencana dia mau pulang tuh makan singgah di mana, kawin di mana tuh nggak ada. Cuman kehidupannya bertepatan begitu saja. Jadi nggak pakai ayat hadis. Itu menurut kosakata yang ada dalam bahasa Arab. Mencari makna kosakata dalam bahasa Arab sama dengan bahasa kita dalam mendefinisikan loteng. Apa itu loteng? Atau sama kita mendefinisikan lapek bugi. Perlu ayat dan hadis. Nah, itu kan perlu kepada bahasa setempat. Siapa pemilik bahasa, dia yang berhak mendefinisikannya. Orang Jepang nggak punya definisi lapek bugi. Yang punya definisi lapek bugi hanya orang Minang. Di Medan ada lapek bugi. Apa definisinya? Bugi lamo. Apa itu bugi? Hah? Bukan bugis. Oh. Nah, itu orang sekarang juga tidak bisa mendefinisikan. Hanya Datuk Parpati yang mendefinisikan. Jadi definisi itu tidak ada kaitannya sama ayat dan hadis. Dia berkaitan dengan bahasa masing-masing. Nah, Tapi makna itu melekat saya. Misalnya seseorang nggak menggunakan natiknya, tetap melekat makna. secara hukum asal melekat maknanya. Ya, kita akan belajar hukum asal. Walaupun hari ini ada manusia yang lebih buas pada harimau. Itu kan aridi sifatnya. Ilyas, ada yang nggak mengerti? Kalau ada yang nggak dimengerti, antum tanyakan. Apakah kalimat, apakah contoh, apakah alasan kenapa disebut begini? Yang mengerti semua. Nah, sudah pada mengerti semua. Ya, disebut. Contoh la syai'a minal insani bihayawan. Nah, Fatakunu mu'alatun dakhilatan fil musawwar bisuril juz'i. Yang bisuril juz'i ini
Nah, tadi dikatakan kata musannaf muhmalah sama kekuatan dengan juz'iyah. Berarti muhmalah tadi kosong, itu sama dengan juz'iyah. Musawar pakai juz'i. Itu sama dengan pendapat ulama muhakkik yang lain yang mereka katakan nakid muhmalah salibah. Sesungguhnya nakid lawan daripada muhmalah salibah. Maaf, sesungguhnya nakid muhmalah itu obat salibah kuliah. Sesungguhnya nakid muhmalah adalah salibah kuliah. Mana contohnya muhmalah? Al-insan, hayawan. Bermula nakid al-insan hayawan adalah laisa minal insan bi hayawan. Jadi laisa minal insan bil hayawan itu kuliah atau juz'iyah? Hah? Kuliah. Dia kalimat anna nakidal muhmalah, sesungguhnya lawan qadiyah muhmalah adalah khobar salibah kulliyah. Maka lawan dari al-insan hayawan, insan hayawan itu apa? Muhmalah. Lawannya adalah la syai'a minal insan bi hayawan. Berarti dia adalah salibah kulliyah. Nah, di mana letak salibahnya? Ada huruf nafi. Di mana letak kuliahnya? Dia bermakna umum. Apa makna laisa minal insan bi hayawan? Tidak satu pun manusia itu hewan. Kulli enggak? Nah, maka saya katakan kulli itu tidak mesti dengan kalimat kulli. Asal ada kata yang menunjukkan umum, berarti dia kulli. Nah, di sini bergabunglah nafi sama makna kulli. Apabila la nafi jenis, menafikan jenis, berarti menafikan seluruhnya. Menafikan seluruhnya berarti menafikan kulli. Jadi nafi sama kulli dengan satu kata, yaitu la syai'a. Fatakunul muhmalah dakhilatun fil musawwarah bisuril juz'i. Coba lihat, itu laisa minal insan bi hayawan itu lawan siapa tadi di atas? Lawan dari tiga baris ke atas. Wa fil juz'iyah ba'dul insan hayawan. Lawannya adalah la syai'a minal insan bi hayawan. Berarti la syai'a minal insan bi hayawan itu lawan siapa? Lawan ba'dul insan hayawan. Ba'dul insan hayawan itu apa? Musawwarah bisuril juz'i. Berarti dia adalah qadiyah juz'iyah. Qadiyah yang dikasih taswir dengan sur juz'i, yaitu ba'dul insan. Berarti muhmalah sudah masuk dalam lawan. Muhmalah berarti masuk kategori
musawwarah bil suri juz'i, karena lawannya sama. Karena ulama muhakkik yang lain memberikan nakid kepada al-insan hayawan, bukan al-insan laisa bi hayawan, tapi nakidnya adalah laisa minal insan bi hayawan. Laisa minal insan bi hayawan itu nakid muhmalah, kul juz'iyah, qadiyah juz'iyah. Nah, berarti qadiyah juz'iyah sama dengan qadiyah muhmalah. Apa jawabannya? Jadi sepertinya musannaf hanya sedang membahas dari qadiyah hamliyah. Nah, di sini syartiyah beliau nggak bahas. Sepertinya tidak ada bahasa tanakut dalam qadiyah syartiyah. Yang ada tanakut yaitu di qadiyah hamliyah. Nah, sebelum kita lanjutkan, tanakut adalah apa? Ikhtilaf qadiyatain. Ikhtilaf qadiyatain fil salabi fil ijabi was salabi. Ma bihaitu ihdahuma wa taklibil ukhra tusaddaku ihdahuma. Tukadzabu ukhra. Dari definisi ini, syarat tanakutu ada 3. Pertama, qadiyatain. Yang kedua, ijab dan salah. Yang ketiga, tusaddaku wa tukadzabu. Nah, ini syaratnya. 2, 1, 2, 3. Nah, bahasan ini hanya ada pada hamliyah. Nah, qadiyah dibagi kepada 4. Pertama namanya syakhsiyah. Syakhsiyah. Yang kedua, muhmalah. Ketiga, kulliyah. Keempat, juz'iyah.
Saksiyah. Apa contoh saksiyah? Zaidun katibun. Zaidun katibun. Nah, Zaidun katibun. Kenapa dikatakan saksiyah? Karena maudhu'nya hanya tertuju kepada satu orang. Ini maudhu' Zaid. Nah, maudhu'nya cuma tertuju pada satu orang. Dia tidak memiliki makna yang lain. Sehingga dikatakan saksi, hanya tertuju kepada satu sosok. Disebut dia saksiyah. Kemudian qadiyah muhmalah. Apa contohnya? Al-insan hayawan. Kenapa dikatakan muhmalah? Kosong dari kulu dan ba'du. Kosong sama kulu dan ba'du. Sementara maknanya kullu. Al-insan kan kullu nih, bukan pada satu orang. Tapi nggak ada di pangkalnya kalimat kullu dan ba'du. Disebut dia muhmalah, kosong. Kemudian kulliyah. Apa contoh kulliyah? Kullu insan Kemudian yang keempat, juz'iyah. Contohnya ba'dul insan hayawan. Nah, kulli, ada kalimat kulli di pangkal. Juz'i karena ada kalimat menunjukkan bahagian di pangkal atau di mana saja nanti. Ini yang disebutkan oleh musannaf qadaya arba'ah. Lihat halaman 28 alinea terakhir, misal tanakud fil qadaya arba'ah. Sudah ketemu? Misalut tanakud fil qadaya arba ala mazhabi ilaihi ala ma zahaba ilaihi al-musannaf fi as-shakhsiyah ala ma zahaba ilaihi al-musannaf titik. Contoh tanakud pada qadaya yang 4 berdasarkan pendapat musannaf. Pertama, baca Pri kitabnya. Bisaksiyah. Apa contohnya? Zaidun katibun. Zaidun katibun. Apa tanakutnya? Zaidun laisa katibun. Zaidun tanakutnya Zaidun laisa bikatibin. Nah, Zaidun laisa bikatibin. Ini tanakutnya. Nah, tanakut di dalam qadiyah saksiyah apa saja syaratnya? Qadiyah saksiyah tanakut apa saja syaratnya? Ikhtilaf Qadiyatain. kaif. Nah, cukup ikhtilaf kaif. Apa itu kaif?
Mujabah salibah. Di atas Zaidun katibun, kodianya mujabah. Mujabah. Di bawah menjadi salibah. Ini sudah tanakud. Pada saksian itu sudah tanakud. Dia penting berubah kaifnya saja. Mujabah lawannya salibah, selesai. Nah, beda sama kuliah juz'iyah. Kuliah juz'iyah syarat tanakudnya dua, kaif dan kam. Nah, kaif sama kam, nanti dilihat contohnya. Lanjutlah apri muhmalah. Al-insan hayawan. Al-insan hayawan. Tanakudnya Al-insan laisa bihayawan. al-insan laisa bihayawan. Al-insan laisa bihayawan. Ini tanakudnya. Ini musawar atau ghairu musawar? Musawar atau ghairu musawar? Ghairu musawar. Kalau ghairu musawar syarat tanakudnya hanya ikhtilaf kaif saja. Saya tunjukkan redaksi kitabnya. Halaman 28, alinea kedua, fa kharaja, baris terakhir. Wa hadza bin nisbati li ghairil musawwarah. Ini adalah nisbah bagi yang tidak dikasih musawwar. Adapun dia musawwar, fala budda min ikhtilaf fil kam aidan. Adapun dianya yang musawwar harus juga ikhtilaf pada kam. Kalau ghairu musawwar tidak perlu ikhtilaf pada kam, cukup ikhtilaf pada kaif. Nah, cukup ikhtilaf pada kaif. Nah, lanjut Apri. Kuliah Kullu insan hayawan. Kullu insan hayawan. Ba'dul insan laisa bihayawan. Nah, tanakudnya adalah ba'dul insan Laisa bihayawan. laisa bihayawan. Ini yang namanya musawwar. Musawwar harus berubah kaif sama kam. Nah, di atas kullu, di bawah berubah menjadi ba'du. Di atas tanpa laisa, di bawah pakai laisa. Laisa ini namanya kaif. Nah, ba'du ini namanya kam. Maka tanakud pada musawwar yang pangkalnya pakai kullu harus dirubah, dilawankan dua macam. Kaifnya berlawanan kullu ba'du, kaifnya berlawanan mujab salah. Dah. Lanjut. Juz'iyah. Ba'dul insan hayawan. Laisa syai'an minal insan. Laisa syai'a.
syai'a minal insan hayawan. Nah, laisa syai'an minal insan bihayawan. Ba'dul insan hayawan. Lawannya adalah laisa la syai'a minal insan hayawan. Bihayawan. bihayawan. Nah, di sini perlu pemahaman yang lebih detail. Kenapa? Karena syarat tanakud apa tadi? Pada yang ada kaif, pada musawwar, ikhtilaf kaif sama kam. Di atas sebagai manusia hewan, di bawah tidak satu pun dari manusia itu hewan. Nah, tidak satu pun dari manusia itu hewan. Dari sini mana letak salibahnya? Hah? Mana nafinya? La. Nah, ini kaif ini. Jangan tuh katakan nanti lawan ba'du. Dia lawan tuh nggak mesti sejajar. Nah, ba'du ini sebahagian, lawannya kul. Kullu itu letaknya di mana? Hah? Hubungan antara la nafi dengan isim jenis. Nah, di sini letak daripada kullu. Itu letak kullu. Tidak satu pun manusia itu hewan. Kan kullu itu. Nah, jadi kullunya secara maknawi, tidak secara lafzi. Jadi kullunya lafzi, nampak jelas. Lawannya ba'du. Di sini ba'dunya jelas, tapi kullunya maknawi. Nafinya yaitu la. Ini kaif, ini kullu. Sudah? Nah, yang dua ini, kuliah juz'iyah ini namanya musawwar. Musawwar, Irfan? Karena pangkalnya pakai kullu, ba'du, la syai'a. Musawwar. Maka syarat tanakudnya dua, ikhtilaf kaif sama ikhtilaf kam. Yang dua ini namanya ghairu musawwar. Karena di pangkalnya tidak ada kata kullu dan ba'du, maka tanakudnya cukup satu saja, yaitu kaif, yaitu salibah mujabah. Nah, lalu musannaf mengatakan apa tadi? Apa kata musannaf? Annal muhmala fi quwwatil juz'iyah. Ini katanya beliau nanti sih, nggak sekarang. Kata-kata musallaf nanti, annal muhmala fi quwwatil juz'iyah. Nah, lihat di syair berikutnya. Faslun fil aksil mustawi. Sudah? Baik yang keempat. Wa misluhal muhmalas salbiyah li'annaha fi quwwatil juz'iyah. Apa kata beliau? Muhmalah itu sama kekuatannya dengan juz'iyah. Nah, kata beliau tersebut itu semakna dengan pendapat atau sesuai dengan pendapat ulama muhakkik yang mengatakan anna nakidul muhmalah salibah
anna nakidul muhmalah salibatun kulliyatun. Sesungguhnya lawan daripada qadiyah muhmalah adalah qadiyah salibah kulliyah. Mana qadiyah muhmalah? Mana qadiyah muhmalah? Al-insan hayawan. Ini qadiyah muhmalah. Apa lawannya? Salibah kulliyah. Nah, salibah kulliyah. Lanjutkan kitabnya. Panakid al-insan hayawan. Maka lawan dari kata-kata al-insan hayawan adalah la syai'a minal insan bil hayawan. Mana lawannya? Dia pembuat tulis, mana lawannya? Ini lawannya ada di sini. Nah, qadiyah muhmalah al-insan bi hayawan, lawannya adalah laisa minal insan bi hayawan. Ini lawan siapa? Lawan siapa? Juz'iyah. Berarti kalau ini lawannya juz'iyah dan ini juga lawan daripada muhmalah, berarti muhmalah sama dengan juz'iyah. Itulah makna al-muhmalah fi manzilatil al-muhmalah fi quwwatil, karena lawannya sama. Maka jadilah qadiyah muhmalah masuk ke dalam qadiyah musawwarah yang ditaswir dengan sur juz'i, yaitu juz'iyah. Ba'dul insan hayawan, karena lawannya sama. Sudah. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.